Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره وارزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. Allahumma amin. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, ini merupakan pertemuan perdana kita dalam pengajian Sirah Nabawiyah yang insyaallah akan berlangsung setiap bulan 2 kali insyaallah, sebagaimana diberitahukan kepada saya oleh Tunku Imam Syekh. Perlu kita ketahui, ada satu ungkapan dalam bahasa Arab itu disebutkan at-tarikhu yu'idu nafsahu. Sejarah itu akan terulang. Sejarah akan terulang, maka berpedoman dari ungkapan tersebut mungkin ada satu kebaikan yang kita dapatkan dari kita mempelajari sejarah Rasulullah SAW secara khusus, dan nantinya sejarah hal-hal yang berhubungan dengan Rasulullah, yaitu para sahabat, istri beliau, dan negara yang ada setelah negara Rasulullah seperti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena apa yang terjadi pada diri mereka atau pada masa itu juga akan terulang kembali di masa kini ini. Jadi pada saat terulang kembali, tahu kita bagaimana mereka dulu mengambil tindakan pada saat ada kejadian seperti ini. Bagaimana mereka mengambil kebijakan pada saat sedang kondisi seperti ini. Karena sejarah itu akan terulang, cuma waktu yang berbeda, pelakunya yang berbeda, tapi bentuknya bermiripan. Hadirin rahmati Allah, insyaallah dalam pengajian sirah kita ini kita akan mencoba mengkaji sisi-sisi dari kebijakan tersebut, ya. Karena dengan mempelajari sirah ini kita dilatih untuk berpikir. Kalaupun tidak mirip seperti cara berpikirnya Rasulullah atau para sahabat, tapi paling tidak mendekati. Kebijakannya paling tidak mendekati kebijakan mereka. Baik dari segi kita bermuamalah, segi kita berkehidupan dalam kehidupan sosial, kehidupan keluarga, kehidupan perpolitikan, ya. Dan banyak contoh-contohnya yang mungkin bisa kita sebutkan dalam peperangan. Seperti umpamanya Rasulullah SAW pada saat melakukan Fathu Mekah itu tahun ke-8 Hijriah. Rasulullah memerintahkan untuk membunuh 8 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Itu kebijakan pengumuman yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, siapa yang menemukan 8 orang ini dan 4 perempuan ini, walaupun dia bersembunyi di belakang kain Ka'bah, di belakang Ka'bah,
tolong dibunuh. Itu pengumuman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Abi Sarah. Abdullah bin Abi Sarah ini dia pertamanya seorang sahabat yang masuk Islam. Ya, saya sebutkan yang masuk Islam, kenapa? Karena sebentar lagi dia akan keluar dari Islam. Abdullah bin Abi Sarah, dia sebagai seorang Muslim, tidak hanya dia sebagai Muslim biasa, tapi dia sektaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mirip seperti Zaid bin Thabit, penulis wahyu. Penulis wahyu Rasulullah, salah seorang yang menulis wahyu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Jibril menyampaikan wahyu. Suatu hari, ini dia menceritakan kepada masyarakat Quraisy ketika dia nantinya sudah murtad. Dia menceritakan, aku dulu pada saat Muhammad, ya, kata dia ya, bukan kata saya, kalau kata saya Rasulullah ya. Muhammad mengatakan kepada saya untuk menulis Azizun Hakim. Saya bukan menulis Azizun Hakim, saya menulis Sami'un Hakim. Jadi ditulis A, ditulis B. Ya. Beliau ingin mengetesnya Nabi kedepu Tuhan. Nabi tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Akan tetapi di kondisi tertentu Rasulullah mengajarkan para sahabat untuk cara menulis, seperti pernah diajarkan kepada Sayyidina Muawiyah. Ya, Muawiyah nyonya tulis hurufnya lagi nyonya tulis. Nyonya tulis hurufnya lagi nyonya tulis. Jadi dalam kondisi tertentu Rasulullah mengajarkan. Tolong kalau tulis huruf ini maka dibesarkan apa ini sedikit. Rasulullah juga boleh, tapi Rasulullah diajarkan oleh Allah untuk menyampaikan demikian kepada sahabat Muawiyah. Tapi kepada sahabat ini, Abdullah bin Abi Sarah ini, ditulis Azizun Hakim, ditulis Sami'un Hakim. Ya. Sehingga beliau, ohnya Muhammadnya hanya kedepu-tepu kok. Ya. Akhirnya beliau murtad, keluar dari agama Islam. Pulang ke Mekah lagi. Pulang ke Mekah sebagai pengikut kafir Quraisy dan mengatakan, agama kalian lebih bagus daripada agama Muhammad. Agama kalian yang sembah patung, pegat makanan untuk jok ke patung. Bahkan Sayyidina Umar pernah diriwayatkan tekem gerog, pegat kue, gitu mahnya ke baju lah. Dia mengatakan agama kalian lebih baik daripada agama Muhammad. Saya diminta untuk menulis Azizun Hakim, saya tulis Sami'un Hakim. Ya, bangga dia. Dan dia ini salah seorang yang gepehali darah oleh Rasulullah SAW di tahun ke-8 Hijriah. Siapa yang menemukan dia, tolong dibunuh. Ternyata ini berkaitan dengan kebijakan nanti. Setibanya Rasulullah dan para sahabat di Mekah, Abdullah bin Abi Sarah ini berlindung ke Sayyidina Utsman bin Affan. Kenapa berlindung ke Sayyidina Utsman bin Affan? Karena Sayyidina Utsman ini seibu susuan dengan Abdullahnya. Jadi Abdullahnya kita katakan abang atau adik susu dari Utsman bin Affan. Jadi dia dilindungi oleh Sayyidina Utsman. Padahal Rasulullah kagak pegang. So yang temui Abdullahnya apa? Walaupun dimendap dekat Kaabah. Tapi Utsman bin Affan tidak mau membunuhnya. Ini kan berkaitan dengan kebijakan. Di sini Sayyidina Utsman, apakah beliau berkhianat kepada Rasulullah? Kalau kita lihat sekilas, seperti berkhianat kepada Rasulullah. Tapi di sisi lain beliau ini adiknya yang sebentar lagi akan dibunuh oleh Rasulullah. Adik saya hanya, kalau dibunuh mati dalam keadaan kafir. Justru beliau mengambil kebijakan, saya harus melindungi adik saya dari pembunuhan ini. Maka disembunyikan oleh Sayyidina Utsman sampai beberapa saat kondisi sudah aman, sudah tidak ada peperangan lagi, baru dikeluarkan oleh Sayyidina Utsman. Dijumpakan kepada Rasulullah, acinilah ke maaf Rasulullah. Maka setelah dijumpakan kepada Rasulullah, beliau pun meminta maaf kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memaafkan. Nah, di sini kan Sayyidina Utsman dihadapkan dalam dua kondisi.
Kondisi pengumuman dari pemerintah, dari Rasulullah, harus bunuh. Kondisi satu lagi, saudara sesu. Jadi kalau kejadian itu terjadi pada diri kita, misalnya kita seorang pasukan perang misalnya, yang di atas kita ada panglima perang, diminta untuk membunuh si fulan, sedangkan si fulan ini saudara kita umpamanya. Kalau kita sembunyikan dia, kita dibunuh oleh panglima perang. Begitulah kira-kira. Dan ini ada contoh yang dicontohkan oleh para sahabat, sehingga ketika ada kejadian seperti itu, kita ini tidak digolong pengkhianat. Kalau saudara kita yang kita lindungi ini, janganlah terlalu tergesa-gesa memvonis fulannya pengkhianat. Utsman jamun ketika Rasulullah mengatakan demikian, beliau menyembunyikan saudara sesusnya, tapi tidak marah Rasulullah. Utsman nyoron kana lindungi jino long pohdron. Tidak seperti itu. Bahkan Sayyidina Rasulullah SAW tidak memarahi Sayyidina Utsman sama sekali. Ya. Itu contohnya. Contoh lain misalnya, ada kejadian yang terjadi dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah melamar seorang perempuan yang bernama Ummu Kalthum, anak dari Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq naput istri, ada 4 orang istri. Yang pertama namanya Qatilah binti Abdul Uzza. Qatilah ini punya 2 orang anak. Anak yang pertama Asma binti Abu Bakar, kemudian anak kedua Abdullah yang berperan dalam mengantarkan makanan pada saat Rasulullah sedang hijrah. Abdullah dan Asma, 2 orang anak. Kemudian istri yang kedua Ummu Rumman, itu juga punya 2 orang anak. Yang pertama Said Abdurrahman, yang kedua Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah masuk Islam, sedangkan Abdurrahman ini telat masuk Islamnya. Masuk Islamnya ketika perjanjian Hudaybiyah nanti. Tapi Abdullah dan Asma sudah duluan masuk Islam. Kemudian istri yang ketiga Asma binti Uwais. Asma binti Uwais ini sebelum menjadi istri dari Abu Bakar Siddiq, beliau istri dari Ja'far bin Abi Thalib. Meninggal Ja'far, dinikahi oleh Abu Bakar Siddiq. Punya seorang anak namanya Muhammad. Ya, Muhammad bin Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar meninggal. Asma binti Uwais ini dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib dengan Abu Bakar Siddiq sebenarnya tidak ada masalah apa-apa, sebagaimana yang dibesar-besarkan oleh masyarakat Syiah. Buktinya mantan istri Abu Bakar dijadikan istri Ali bin Abi Thalib. Anak dari Abu Bakar Siddiq ini, Muhammad ini, hidup di rumah Ali bin Abi Thalib. Jadi anak Abu Bakar dilindungi, dibiayai kehidupannya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian istri yang keempat namanya Zainab Al-Ansariyah, Habibah Al-Ansariyah. Habibah ini punya seorang anak namanya Ummu Kalthum. Ya, Ummu Kalthum ini sewaktu ibunya hamil, Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Di umurnya ini beliau lahir pada saat Haji Wada tahun ke-10. Ummu Kalthum ini tahun ke-10 Hijriah. Kemudian wafat Rasulullah SAW tahun ke-11 Hijriah. Beliau sudah setahun. Waktu wafat Rasulullah sudah setahun. Kemudian khalifah berikutnya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq 2 tahun. Berarti umurnya sudah 3 tahun. Kemudian kekhalifahan dipegang oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Pada tahun ke-17 Hijriah, Umar bin Khattab melamar Ummu Kalthum ini, umurnya sekitar 6 tahun, ke Sayyidah Aisyah sebagai tokoh keluarga. Ya, Sayyidah Aisyah pada saat itu umurnya 25 tahun karena wafat Rasulullah umur Sayyidah Aisyah 18 tahun. Ya. 17 Hijriah sekitar 25 tahun. Diterima oleh Sayyidah Aisyah karena yang melamar khalifah, Amirul Mukminin Umar, presiden yang lamar, ya. Dan pada saat itu Umar sudah sangat sukses sebagai kepala negara, sudah berhasil menaklukkan Persia, menaklukkan Syam, ya. Sudah di puncak kejayaan.
Sayyidah Aisyah menerima lamaran itu. Menerima lamaran itu. Akan tetapi ketika ditanyakan kepada Ummu Kalsumnya tidak mau. Karena masih sangat muda dan Umar bin Khattab sudah tua. Nyuki bancaranya. Nyuk kali tak pegah kada terima. Begitulah kira-kira respon dari Sayyidah Aisyah. Nyuk kali tak pegah kada terima. Nyuk kahana mangat, kahitim. Ya. Akhirnya cari cara bagaimana cara kita sampaikan ke Sayyidina Umar. Disampaikanlah perkara ini ke Amr bin As. Sosok yang cerdas ya. Yang cari cara apa? Ketika disampaikan kepada beliau, biarkan saya yang menyelesaikan masalah ini. Hana mengat kena kedeh bahlung yang selesaikan. Berjumpalah Amr bin As ini dengan Sayyidina Umar bin Khattab dan mengatakan, ada kesan penolakan. Jadi kesan pemutusan ada di pihak Umar, kesan seperti itu. Ya Amirul Mukminin, saya dengar engkau akan menikahi Ummu Kalsum binti Abu Bakar. Pakan menikah maknya. Ya. Han cocok dengan Ron menurut Lun. Ya, gitulah kira-kira. Beliau masih kecil. Kemudian anak dari Abu Bakar Siddiq yang kehidupannya sehari-hari anak orang kaya. Sedangkan kehidupan Ron Umar bin Khattab kehidupan yang kasar. Ya, kasar. Dan kami suka engkau hidup seperti ini. Takut nantinya kalau engkau menikah dengan Ummu Kalsum, nanti akan terbawa dengan kondisi kehidupan anak-anak orang kaya. Jadi enggak cocok lagi dengan kami. Oh lagian. Iya lagian. Jadi gimana cara teman? Nyok kahana mangat lun. Kalau lu pegah Pak Sayyidah Aisyah melamar untuk diri saya, Aisyah, nyok Kak Umar bin Khattab yang mengatakan hana mangat. Sedangkan Baro Sayyidah Aisyah yang mengatakan hana mangat. Nyan bahur salun. Ya, bahur salun yang kan Amr bin As. Sudah selesai masalahnya. Jadi di kedua pihak sudah ada keputusan. Jadi ketika tidak jadi menikah dengan Ummu Kalsum binti Abu Bakar, Amr bin As mengarahkan Umar bin Khattab untuk menikah dengan Ummu Kalsum yang lain. Ada satu lagi Ummu Kalsum, anak Sayyidina Ali. Makanya nantinya Ummu Kalsum ini lebih senior dari Ummu Kalsum anak Abu Bakar. Kalau anak Abu Bakar lahir di tahun ke-10, Ummu Kalsum anak Umar lahir tahun ke-6 Hijriah. Ke-6 Hijriah. Jadi ketika menikah dengan Sayyidina Umar di tahun ke-17 itu umurnya sekitar 11 tahun. Ya, sekitar 11 tahun. Jadi begitulah kehidupan masyarakat di masa Rasulullah dan sahabat-sahabat yang pernah mendapat pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau terjadi pada diri kita sekarang ini kondisi-kondisi seperti itu, ada contoh. Oh, jamunna kejadian lagi. Berarti kebijakan je cocok. Ya lagi. Begitulah pentingnya kita dalam saat mempelajari sirah An-Nabawiyah ini. Dan insyaallah untuk kedepannya kita akan menggunakan kitab ini, kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Buti. Beliau ini salah seorang yang saat sedang pengajian seperti ini dipasang bom di masjid dan diledakkan ketika kejadian peperangan di Syria sekitar 5 tahun yang lalu. Meninggal dalam masjid, beliau dibom. Dan di kitab ini ada penekanan dari segi apa? Dulu di masa penjajahan yang terjadi di Mesir oleh Inggris, ada satu misi yang dilakukan oleh misionaris Inggris itu untuk mengarahkan kejadian-kejadian yang luar biasa berupa mukjizat yang terjadi pada diri Rasulullah SAW itu bukan seperti mukjizat, ya, dikait-kaitkan dengan keilmuan. Jadi maksud Isra Mi'raj, hanya kan Isra Mi'raj, tapi perjalanan ruhi, ya, dimimpikan. Jadi ingin membatalkan kejadian-kejadian yang luar biasa yang ada pada diri Rasulullah SAW. Tidak hanya diri Rasulullah SAW. Tongkat Nabi Musa misalnya yang berubah menjadi ular. Mereka mencoba mengkaitkan dengan ilmu kimia. Itu tongkat itu diberikan zat kimia
sehingga dia ketika dilempar tergerak-gerak. Jadi diarahkan kita ini orang Islam ini untuk tidak percaya kepada mukjizat. Dan beliau ini fokus dalam membantah karangan-karangan sirah yang menolak adanya mukjizat, dan itu sangat marak terjadi pada saat pemerintahan Mesir dikuasai oleh Inggris pada saat itu, dan digalakkan, diberi imbalan bagi mereka yang mengarang sirah nabawiyah, buku sirah yang mengangkat hal-hal yang yang berkaitan dengan mukjizat ini ditiadakan, tapi dikaitkan dengan keilmuan. Beliau membantah. Karena kenapa? Memang betul Rasulullah manusia, tapi laisa kasairil bashar. Huwa basharun laisa kasairil bashar. Manusia tidak seperti manusia biasa. Ada sisi yang luar biasa pada diri manusia Rasulullah SAW. Dan di situ kita bisa meyakini bahwa beliau adalah Rasulullah SAW. Kalau semua sisi kehidupan Rasulullah mirip seperti kita, di mana Rasulnya? Di mana kerasulan beliau? Makanya ada sisi yang kemanusiaan, ada sisi yang Rasulullah tidak diberitahukan, seperti tadi diminta tulis Azizun Hakim, tulis Sami'un Hakim. Hanya kedepu. Karena memang tidak diberitahukan oleh Jibril. Tapi ada sisi lain nanti diberitahukan. Ada dua sisi di kehidupan Rasulullah SAW. Tidak semua dikait-kaitkan dengan kondisi ilmiah. Nyogeja Isra Mi'raj, batikan Isra Mi'raj. Mungkin surah semalam. Tapi mimpi atau khayal. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Dan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan mencoba memulai pengkajian sirah nabawiyah ini, yang akan kita jadikan kitab ini sebagai rujukan yang utama. Nanti kalau ada tambahan-tambahan lain, kita juga insyaAllah akan merujuk kepada kitab-kitab yang lain. Mudah-mudahan mukaddimah singkat di pagi yang subuh yang berbahagia ini mendapat faedah bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.